This meeting is being recorded. Baik. Nah, kita lanjutkan ke kisi-kisi berikutnya. Ini kisi-kisi ke-26, kisi ke-26. Bapak dan Ibu masih terkait dengan hal yang dilakukan pada saat kegiatan. Jadi siswa menyimak video, membaca puisi, guru meminta siswa untuk menemukan dan menjelaskan penggunaan rima, pilihan kata, dan pesan dalam puisi tersebut. Nah, hal ini termasuk ke dalam kegiatan apa di dalam pembelajaran? Baik, Bapak dan Ibu silahkan. Ya. Silahkan untuk berpendapat. C, Bu, inti pembelajaran. Inti pembelajaran ya, Pak. Baik. Alasannya, Pak, kenapa masuk ke dalam inti pembelajaran? Karena ini sudah pas proses pembelajaran, kita sudah lalui persepsi kemudian doa, menyampaikan indikator itu pada awal. Sedangkan menayangkan video, itu sudah masuk pada inti pembelajaran, kemudian penutup pembelajaran itu rencana tindak lanjut akan materi yang akan pertemuan selanjutnya, Bu. Baik, terima kasih Pak Siprianus. Betul ya Bapak dan Ibu, ini adalah termasuk ke dalam inti pembelajaran. Jadi kemarin sebenarnya hal ini sudah saya sampaikan ya Bapak dan Ibu terkait dengan sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 terkait dengan standar proses pendidikan dasar dan juga menengah tentang pelaksanaan pembelajaran. Tadi Pak Siprianus sudah menyampaikan bahwa pembelajaran itu dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu ada pendahuluan, ada inti, dan juga penutup. Kemudian di kegiatan pendahuluan itu ada apa saja? Oh iya, di awal pendahuluan kita akan menyiapkan peserta didik, kemudian juga pemberian motivasi secara kontekstual, persepsi, penjelasan, tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar, dan juga penyampaian cakupan materi yang akan dipelajari. Nah, sedangkan kegiatan inti itu berkaitan dengan penggunaan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan juga sumber pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didiknya dan juga mata pelajaran yang diampu. Sedangkan penutupnya itu biasanya berisi tentang refleksi bersama, pemberian umpan balik oleh guru, dan juga pemberian penugasan atau tindak lanjut pemberian dari informasi tentang rencana yang akan kita laksanakan di pembelajaran selanjutnya. Nah, tadi dikatakan bahwa ada penayangan video, itu termasuk ke dalam kegiatan inti. Baik, Pak Andri, maaf ini sudah direkam atau belum ya? Takut lupa. Sudah Bu, tadi ada. Oh sudah ada, baik. Terima kasih. Iya. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Di kisi ke-27, ini masih berkaitan dengan apa yang akan kebahasaan ya. Berikut ini aspek penilaian KD 4.19 tentang mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memerhatikan isi dan kebahasaan. Nah, kita cari kecualinya. Apa yang tidak ada? Gitu. Baik, silakan Bapak dan Ibu. Yang tidak adanya apa? Ya? Jawabannya B. Jawabannya? B. B. Ya, mengapa B ya? Karena di situ disebutkan untuk di KD itu kan mendemonstrasikan, menampilkan. Jadi argumentasi itu tidak termasuk mendemonstrasikan itu, Bu. Iya. Berarti sudah kita cari ya inti dari apa yang ditanyakannya. Nah, inti dari yang ditanyakan yaitu kita lihat kecuali itu artinya tidak ada hubungannya dengan mendemonstrasikan sebuah naskah. Betul ya? Kalau argumentasi dan interpretasi itu bukan termasuk ke dalam mendemonstrasikan sebuah naskah. Kita lihat kalau kesesuaian dengan alur cerita yang diceritakan dalam teks drama itu tentu saja harus sesuai. Karena kalau misalkan kita mendemonstrasikan kemudian alur ceritanya tidak sesuai, itu akan acak-acakan ceritanya. Kemudian ada penjiwaan sesuai karakter
atau tokoh ini juga termasuk ke dalam hubungannya mendemonstrasikan naskah. Intonasi tentu saja ya Bapak dan Ibu, kalau misalkan intonasinya tidak benar di dalam mendemonstrasikan naskah, maka kita secara tidak langsung akan tidak jelas gitu apa yang disampaikannya. Jadi kecualinya betul argumentasi dan juga interpretasi. Baik, kita lanjutkan ke kisi selanjutnya. Ya, silakan di Bapak dan Ibu, ini adalah ada potongan hikayat. Nah, cirinya apa? Ya, silakan yang akan berpendapat Bapak Ibu yang sudah menjawab soalnya, ya. Maaf sedikit, Bu. Baik. Saya mau bertanya, kalau soal seperti ini, Bu, bagaimana cara atau triknya itu supaya kita lebih cepat menjawabnya? Supaya maksud saya ceritanya enggak dibaca semua. Jadi yang saya maksud di sini bagaimana triknya Bu atau caranya menjawab lebih cepat. Baik. Sering panjang-panjang ya soalnya. Ya, sering panjang-panjang ya Bu ya. Baik, kita lihat kalau sebenarnya ya terima kasih. Baik, sebenarnya kalau ini tanpa melihat teks atau penggalan paragraf, kita juga tahu ini ciri hikayat itu apa. Bapak dan Ibu masih ingat ciri hikayat apa? Sudah lupa, Bu. Sudah lupa. Nah, sebenarnya ini kan yang ditanyakan adalah menunjukkan ciri dari hikayat apa. Kalaupun misalkan di sini kita tidak membaca, kita sudah mengetahui ciri-ciri hikayat itu apa sih? Nah, ini ya. Jadi di ciri hikayat itu biasanya anonim kan Bapak dan Ibu? Iya. Iya, jadi jawabannya sebenarnya ini anonim. Kalaupun misalkan Bapak dan Ibu tidak membaca ini, tapi bisa dilihat dari menunjukkan ciri hikayat dan hafal apa saja ciri-ciri hikayat, maka itu jawabannya adalah anonim. Saya ingatkan kembali ya Bapak dan Ibu terkait dengan karakteristik dari hikayat, itu ada apa saja sih karakteristik dari hikayatnya? Nah, hikayat itu biasanya mengisahkan tentang raja-raja, keluarga raja, istana, dan juga pengawas kerajaan. Tapi yang tadi ditanyakan adalah tentang ciri. Atau ciri sama dengan karakter ya Bapak dan Ibu. Jadi kita ingatnya, oh iya, cirinya atau karakternya. Ada apa saja? Oh iya, yang pertama adalah bahwa hikayat itu adalah mustahil. Mustahil itu artinya dari segi bahasa maupun dari segi ceritanya itu biasanya cerita yang disampaikan dalam bentuk hikayat itu tidak logis atau tidak benar, tidak masuk akal. Misalkan gini, ada raja yang bisa terbang. Kalau misalkan menurut kita, menurut secara logika kita gitu ya, kan tidak mungkin ada manusia yang bisa terbang seperti itu. Selanjutnya adalah kesaktian. Nah, kesaktian itu berarti kemustahilan. Sering juga dapat kita temukan dalam di tokoh-tokoh tersebut. Jadi karakteristik dari jenis ini mudah ditemukan dalam hikayat yang mengisahkan tentang raja-raja biasanya, tentang kesaktian-kesaktian yang dimiliki oleh raja-raja tersebut. Selanjutnya anonim. Kita tidak mengetahui siapa pemilik atau siapa yang pertama kali nama penceritaan atau pengarangnya. Itu kita tidak tahu nih siapa pengarangnya. Nah, hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Bahkan dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang disengaja. Atau tidak ada yang mengarang-arang kalau zaman dulu. Tapi disampaikannya itu secara terus-menerus gitu. Cerita ke A, cerita ke B, misalkan di dalam satu masyarakat. Dan mereka tidak tahu siapa nih yang mengarang cerita ini atau siapa yang pertama kali bercerita begitu. Sampai sekarang kita tidak tahu nih siapa yang bercerita pertama kali atau awalnya. Selanjutnya yaitu penyebarannya secara lisan. Tadi saya sudah menyampaikan karena tidak ada penulisnya atau siapa yang mengarangnya, maka karena apa? Karena disampaikannya secara lisan. Sehingga kalau secara lisan itu kan tidak tahu siapa yang awal yang menulisnya. Berbeda dengan sekarang ya Bapak dan Ibu, kalau misalkan kita membuat cerita pendek saja, kita kan secara tidak langsung nih ditulis nama kita sebagai penulisnya. Jadi orang lain yang mengetahui cerita ini tahu oh ini yang menulisnya. Gitu. Nah, selain itu
ada budaya lisan. Masyarakat juga mampu lebih intens memberikan nilai-nilai positif. Nah, di dalam hikayat itu biasanya ada nilai-nilai positif yang ada dalam ceritanya. Sehingga pesan moral yang akan disampaikan dalam ceritanya itu lebih efektif. Jadi penyebaran lisan ini kerap menimbulkan berbagai variasi dari cerita rakyat. Kadang-kadang kan kita mendengar cerita rakyat itu ada versi si A versi si B gitu ya, akan berbeda gitu biasanya. Nah, selanjutnya yaitu tradisional. Biasanya karakter hikayat lainnya adalah tradisional atau mempertahankan kebiasaan masyarakat zaman dulu atau adat istiadatnya. Nah, biasanya susunan dan cara mengungkapkannya itu berdasarkan tradisi-tradisi yang sudah ada. Selanjutnya itu mendidik moral atau religius. Ya, biasanya religius ini tentang nilai-nilai kehidupan. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi untuk menjawab cerita yang begitu panjang, kalau misalkan kita lihat saja dulu ini yang akan ditanyakan apa. Yeah. Kalau misalkan yang ditanyakan isi dari cerita hikayat tersebut adalah kita tidak bisa mengarang Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan adalah isi, berarti mau tidak mau Bapak dan Ibu harus membacanya seluruhnya. Tapi kalau tadi yang ditanyakan adalah ciri dari cerita hikayat tersebut apa? Nah, secara tidak langsung kita mengetahui ini ciri hikayat apa aja ya. Begitu Bapak dan Ibu. Baik. Oke. Kita lanjutkan ya. Ya, ada pertanyaan dulu? Silakan. Baik. Kita lanjutkan ke kisi selanjutnya ya Bapak dan Ibu. Ini terkait dengan citraan. Ini juga berkaitan dengan puisi ya Bapak dan Ibu. Silahkan. Citraan. Ya. Perabaan, Bu. B. Apa Pak? B. Baik, perabaan. Ada yang lain silahkan. Perabaan. Di bagian mana Bapak ada yang menandakan citraan perabaannya? B, Bu, B. Ya, dengan ditandai dengan kata dingin, Bu. Ya. Dengan ditandai dengan kata dingin. Dingin ya. Baik. Dengan dingin kita bisa meraba, oh iya dingin ya ternyata harus diraba dulu gitu. Nggak bisa kita melihat gitu ya. Melihat air misalkan air ini dingin atau tidak. Kalau dilihat saja kita tidak tahu ya air ini dingin atau tidak. Kemudian didengarkan juga tidak mungkin ya. Masa air kita dengarkan. Kemudian penciuman juga tidak bisa terlihat juga ya, tidak bisa dirasakan juga. Kemudian gerakan tidak ada dalam citraan. Baik Bapak dan Ibu mengingatkan kembali tentang citraan. Nah, macam-macam dari citraan menurut sumber referensi Sayuti ini terkait dengan ada apa saja di pencitraan tersebut. Yang pertama adalah ada pencitraan perabaan. Tadi sudah disampaikan ya bahwa citraan perabaan ini adalah berkaitan dengan indera peraba atau kulit. Misalnya tadi dingin, kasar, lembut, panas, kemudian ada hubungannya dengan perabaan. Selanjutnya penglihatan. Penglihatan itu biasanya berhubungan dengan indera lihat atau mata. Nah, ini biasanya mata ini sehingga seolah-olah dapat melihat sesuatu yang sebenarnya tidak terlihat gitu. Tapi bisa kita lihat gitu. Selanjutnya ada citraan pendengaran. Nah, kalau citraan pendengaran artinya kita bisa merasakan di telinga. Jadi citraan ini memberikan rangsangan kepada telinga seolah-olah dapat mendengar sesuatu yang diungkapkan melalui citraan tersebut. Selanjutnya ada citraan penciuman. Nah, citraan penciuman ini berhubungan dengan seolah-olah objek yang dibicarakan berbau. Misalkan ada harum, ada anyir, kemudian ada busuk, ada wangi gitu ya. Nah, selanjutnya ada citraan gerak. Nah, citraan gerak ini biasanya adalah citraan yang konkret tidak bergerak tetapi abstrak gitu gerakannya. Kemudian ada pengecapan. Pengecapan itu biasanya di lidah. Selanjutnya ada citraan perasaan atau citraan yang melibatkan hati.
Nah, itu macam-macam dari citra. Baik. Ya. Itu terkait dengan citraan ya Bapak dan Ibu, biasanya ada dalam puisi. Kita lanjutkan ke kisi selanjutnya, yaitu kisi ke-30. Silahkan dibaca dulu Bapak dan Ibu, kita lihat kata kuncinya apa. Kuncinya tolong menolong sesama manusia Ke dokter ya. C, Bu. C, Bu. Tolong menolong sesama manusia itu penting. C. C ya. Baik, ada yang lain? Ya, ada yang lain Bapak dan Ibu selain C, silahkan. Selain menjawab C, ada yang lain? Tidak ada? Baik, tandanya apa ya? Kata kunci dari bisa menjawab C yang mana nih? Kuncinya itu cepat ke dokter. Mobil. Iya, bawaan itu cepat ke dokter. Ini kunci mobil. Ya, ini kuncinya mobil dan sedikit uang untuk berobat. Berarti tolong menolong. Betul. Ya, betul. Betul. Kuncinya adalah kita lihat ini tentang apa? Ini kan amanat ya. Biasanya amanat itu berhubungan dengan apa yang ingin disampaikan oleh pengarang tersebut. Pengarang. Iya. Jadi pengarang itu secara tidak langsung memberikan amanat atau pesan kepada kita seolah-olah dia maunya apa sih kepada kita gitu, kepada kita yang membacanya. Nah, di sini ada bawalah anak itu cepat-cepat ke dokter, ini kunci mobilnya dan sedikit uang untuk berobat. Di sini berarti kan ada tentang tolong menolong kepada sesama manusia, begitu ya. Kalau misalkan pinjam mobil untuk menolong seseorang itu bukan pesan ya. Kemudian perintah membawa anak ke dokter itu juga bukan pesan. Kemudian bantuan berupa ini juga bukan pesan. Kendaraan sangat sulit di kampung juga bukan pesan. Jadi biasanya kalau pesan itu adalah harus ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita sebagai pembaca. Baik, kita lanjutkan ke kisi selanjutnya. Ke kisi 31 ini berkaitan dengan puisi. Nah, karena yang ditanyakan adalah maksud puisi, jadi Bapak dan Ibu tidak bisa tidak dibaca puisinya. Karena yang ditanyakan adalah maksud. Maksud itu apa yang inti dari puisi ini. Silakan Bapak dan Ibu dibaca terlebih dahulu. Baik, silahkan. Ada yang akan menyampaikan pendapat? D. Yang C. Pak siapa? B. B. Menceritakan rahasia seseorang. Oke, Pak Ardiansah mengatakan ini adalah B jawabannya. Menceritakan rahasia seseorang. Baik Bapak, di bagian mana yang menceritakan rahasianya Bapak di puisi ini? Hapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Dihapusnya jejak-jejak kakinya. Baik, dari sana ya Bapak bisa menyebutkan bahwa oh ini adalah tentang rahasia seseorang, tentang menghapus jejak begitu ya. Baik, ada pendapat lain silahkan Bapak dan Ibu. D, Bu, D. D, baik. Yang menggambarkan kerinduan pada hujan. Baik, di bagian mana Bapak yang menggambarkan kerinduan akan hujan tersebut?
Kata tak ada yang lebih arif dari hujan di bulan Juni. Ada kata arif. Diserap akar pohon bunga itu di bagian-bagian terakhir, Bu. Di bagian terakhir dari sebuah puisi. Di bagian-bagian akhir. Ya. Baik. Di sini ada kata dari hujan bulan Juni begitu ya. Dari hujan bulan Juni dibiarkannya yang tak terucap diserap akar pohon bunga itu begitu ya. Baik. Ada lagi pendapat lain? Silahkan Bapak dan Ibu. Iya, C. Baik, Bu Yulia. C-nya diambil dari mana, Bu? Dari kalimat dirahasiakannya rintik rindunya. Jadi seperti penantian gitu. Baik, dirahasiakannya rintik rindunya itu menandakan tentang sebuah penantian. Baik Bapak dan Ibu, kita harus ketahui bahwa di dalam puisi itu bukan makna sebenarnya. Jadi harus diingat kalau misalkan di sini ada rintik hujan bulan Juni, bukan berarti adanya hujan di bulan Juni begitu. Karena kita ketahui bahwa puisi itu memiliki diksi. Diksi itu pemilihan kata ya Bapak dan Ibu, iya. Jadi ada kata di balik diksinya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Yulian tentang penantian. Penantiannya diambil dari mana? Oh, di sini. Dirahasiakannya rindunya. Ya. Baik, ya jawabannya adalah yang C ya Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana sih caranya memahami puisi? Ini ada caranya Bapak dan Ibu. Caranya adalah kita harus mengidentifikasi makna konotasi atau makna frasa yang sulit atau kunci yang terdapat dalam puisinya. Misalkan tadi ada kata rintik rindunya. Nah, rintik rindunya itu bukan berarti rintik-rintik hujan, tetapi ada makna di balik rintik rindu tersebut. Jadi ada makna yang tersirat. Apa makna yang tersiratnya? Makna yang tersiratnya adalah rindu yang terus ada, yang digambarkan seperti rintiknya hujan. Jadi rindu yang terus ada dimaknai dengan penantian. Nah, jadi cara lain dari memahami bagaimana sih cara memahami sebuah puisi supaya kita tahu bahwa makna puisinya itu tidak sama dengan denotasi begitu. Jadi kita lihat bagaimana memaknai gaya bunyinya atau asonansinya atau aliterasinya ya. Misalkan pada puisi tersebut terdapat asonansi A atau aliterasi N yang memberikan efek kesunyian. Nah, kesunyian ini digambarkan untuk suasana saat menanti. Intinya adalah Bapak dan Ibu, kalau misalkan memahami makna dalam puisi, Bapak dan Ibu, kalau di dalam puisi itu kita ingat saja, oh di dalam puisi itu bukan makna denotasi, tetapi maknanya adalah konotasi. Jadi kita harus mencari terlebih dahulu makna yang sebenarnya apa, begitu. Oh, sedikit dulu Bu. Yang mana? Baik, silahkan. Ya, contoh asonansi A dan aliterasi N. Baik, kita lihat ya. Di sini ada dirahasiakannya rintik rindunya. Ini Bu, dirahasiakan rintik rindunya. Jadi rahasia rintik rindunya yang dimaksud adalah mengandung arti yang tersirat. Gitu, gaya bunyinya. Jadi inti-inti dari ini kata kunci lah ya kalau di prosa itu. Nah, di dalam puisi juga sama, kita harus mencari kata kuncinya. Waalaikumsalam. Begitu. Jadi harus lihat kata kuncinya apa. Ingat, puisi itu bukan makna denotasi. Puisi itu memiliki diksi. Diksinya apa kita artikan. Begitu. Memang kalau memahami puisi itu akan lebih sulit dibandingkan dengan memahami cerita cerpen atau cerita yang sebenarnya Bapak dan Ibu. Karena di dalam puisi itu ada diksi yang harus kita pahami dulu. Baik. Kita lanjutkan ke kisi selanjutnya, Bapak dan Ibu. Di sini ada cuplikan drama. Nah, cuplikan drama ini termasuk ke dalam apa? Prolog. 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 Baik. Mengapa prolog, Bu? Ya.
sebuah perkampungan. Betul. Kata-kata pembuka sebuah cerita ditampilkan nampaknya. Iya, yakni bagian pendahuluan ya, Bu, atau Iya, pengenalan dari pendahuluan. cerita. Baik, alhamdulillah. Ya, betul Bapak dan Ibu, ini adalah termasuk ke dalam cuplikan drama dari prolog. Karena ini adalah awal dari cerita. Tersebutlah di sebuah perkampungan, berarti awal dari pembukaan yang akan menyebutkan cerita tersebut. Baik, saya ingatkan kembali tentang ada apa saja di bagian-bagian dalam drama. Tadi ada prolog, ada dialog, ada monolog, dan juga ada epilog. Tadi betul ya Bapak dan Ibu bahwa prolog itu adalah bagian dari pendahuluan atau pengenalan cerita dalam drama tersebut. Jadi awal pendahuluan itu namanya prolog. Selanjutnya ada dialog. Nah, dialog itu biasanya berisi tentang percakapan antar tokoh dalam dramanya. Selanjutnya ada epilog. Kalau epilog itu biasanya bagian akhir dalam drama yang biasanya berisi nasihat atau amanat dari sebuah ceritanya. Nah, jadi yang tadi karena awal, jadi namanya adalah prolog. Ada juga epilog ya. Epilog itu akhir. Baik. Jadi kalau tadi mah prolog karena di awal, kalau epilog itu di akhir. Baik, kita lanjutkan ke kisi selanjutnya. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah tentang struktur fabel. Silakan Bapak dan Ibu. Struktur. Nah, struktur fabel ini termasuk ke dalam struktur apa? Masih ingat kan Bapak dan Ibu ada apa saja di struktur fabel? Jadi struktur fabel itu ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, ada koda. D, Bu. Nah, yang ini termasuk ke dalam Resolusi, Bu. Resolusi. Ya. Bagian resolusinya ya. Resolusi itu bagian apa? Bagian penyelesaian. Iya, betul. Betul. Jadi resolusi itu adalah bagian dari penyelesaian biasanya ya. Jadi kita ingat orientasi, biasanya orientasi itu ada di awal. Jadi bagian awal dari suatu cerita tentang baik itu misalkan diperkenalkan dulu tokohnya, kemudian diperkenalkan latar tempatnya, atau misalkan waktu pada saat kejadian di dalam fabel tersebut. Ini ada di orientasi. Selanjutnya ada komplikasi. Nah, biasanya ada konflik atau masalah antara satu tokoh dengan yang lainnya menuju ke klimaks. Selanjutnya ada resolusi. Nah, ada klimaks dulu ya. Kalau klimaks itu berarti permasalahan yang terjadi. Selanjutnya ada resolusi, itu bagian pemecahan masalahnya, sedangkan koda itu adalah bagian akhir yang berisi tentang perubahan yang terjadi. Jadi bagaimana perubahan terjadi atau bisa dengan cara biasanya memetik hikmah biasanya dalam cerita itu. Baik. Jadi karena ini adalah berhubungan dengan pemecahan masalah, jadi jawabannya adalah resolusi. Baik, betul Bapak dan Ibu. Jawabannya resolusi. Baik, kita lanjutkan ke kisi selanjutnya. Kisi ke-34. Ini terkait dengan struktur pantun, struktur teks pantun Bapak dan Ibu. Silahkan, yang termasuk ke dalam isi. 3 dan 4. Iya, 3 dan 4. Betul. Iya. 3 dan 4. Masih ingat Bapak dan Ibu tentang struktur pantun itu ada apa saja? Yang pertama, berpola AB-AB. Berpola AB-AB. Betul. Yang kedua, ada sampiran. Ada sampiran, ada isi. Sampiran, 3, 4, Yang termasuk sampiran ada di baris
Sama dan Satu kedua. dan Satu dua. dan kedua. Yang Iya. termasuk isi baris Tiga ketiga dan dan empat. keempat. Kemudian tiap baitnya terdiri dari 4 dari baris. Baris. Ya. Tiap barisnya terdiri dari 8 sampai 14 13 suku suku kata. kata. Nah, sebenarnya ini kan yang ditanyakan adalah tentang isi teks pantun. Berarti tadi sudah ada ya di ciri struktur pantunnya bahwa kalau isi teks pantun itu ada di baris ketiga dan keempat. Jadi kalaupun misalkan tidak membaca pantunnya, kita bisa mengetahui, oh iya ternyata isinya itu ada di baris ketiga dan keempat. Begitu. Biar cepatnya tidak dibaca juga pantunnya bisa gitu. Karena kita tahu struktur dari pantun tersebut. Iya, trik soal membaca soal seperti itulah diberikan ya, Bu. Baik. Kita lanjutkan. Ini ya ciri-cirinya. Selanjutnya soal kisi ke-35 ini tentang menyusun teks prosedur. Nah, kalau teks prosedur ini karena hubungannya dengan kalimat kalimat yang tersusun atau yang terurut, berarti Bapak dan Ibu silahkan tentukan terlebih dahulu urutan pertama untuk teks prosedur. Yang mana Bu urutan yang pertamanya? Siapkan bahan. Nomor 2 berarti ya. Baik. Nomor 2 adalah urutan pertama. Di optionnya berarti yang C dan D kita hilangkan. Jawabannya A, Bu. Jawabannya A, Bu. A, baik. Jawabannya A ya. A. Baik. Ya. Itu diambilnya berdasarkan kita lihat dulu awal dari teks prosedurnya apa. Tadi kan sudah disebutkan ya bahwa oh iya, ini awalnya adalah kita siapkan. Berarti nomor 2. Yang C dan D-nya kita tidak ada gitu ya. Bukan jawabannya bukan C sama D. Berarti ada kemungkinan A, ada kemungkinan B, dan ada kemungkinan E. Nah, selanjutnya kita lihat lagi yang nyambung ke berikutnya. Nah, apa nomor 1 atau nomor 3? Nah, berarti kan nomor 1 ya. Berarti yang E kita salah. Yang E salah, udah. C, D, E salah. Nah, berarti tinggal yang A dan B. Ya. Sekarang lanjut ini apa nomor 4 apa nomor 3 gitu ya. Nah, berarti nomor 4 dulu ya sebelum 3. Berarti betul jawabannya adalah yang A. Iya, betul. Jadi kita tentukan saja dulu awalnya apa. Kalau yang tidak coret itu salah begitu ya. Baik, ya jawabannya adalah yang kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Berikutnya ke kisi selanjutnya yaitu kisi ke-36 tentang unsur kebahasaan. Baik, silakan dibaca terlebih dahulu. Ini tentang cerita. Tentang majas ya Bapak dan Ibu, silahkan. Mana di dalam kalimat ini yang ada majasnya? 2, Bu. 5, Bu. 2. Baik, kalimat yang kata mana yang menunjukkan majas? Kata tajam pikirannya. Betul. Tajam pikirannya. Tajam pikirannya termasuk ke dalam majas. Betul Bapak dan Ibu. Jadi jawabannya adalah yang 2. Apa ini? Yang ini ya, tajam pikiran yang nomor 2, yang B ya. Berarti yang B jawabannya. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi cara cepatnya adalah kita lihat ini yang ditanyakannya apa? Oh iya, yang ditanyakannya adalah tentang majas. Berarti saya akan mencari majas di kalimat-kalimat ini. Kita tandai mana yang termasuk ke dalam majas. Oh iya, majas ini adalah tajam pikiran. Oh, udah aja yang lainnya tidak usah dibaca karena sudah ada majasnya. Gitu. Baik, kita lanjutkan ke kisi selanjutnya. Kisi ke-37 ini tentang kutipan cerpen Bapak dan Ibu.
Silakan. Ini ada hubungannya dengan nilai. Nah, kalau nilai berarti kita harus baca. Karena kalau tidak dibaca, kita tidak tahu nih nilai apa yang ada di dalam cerita tersebut atau kutipan dari cerpennya. Silakan Bapak dan Ibu dibaca terlebih dahulu. Sosial. Pendiam setengah bulan hampir dia. Sosial. Baik, sudah ketemu kata kuncinya Bapak dan Ibu? Nilai moral, Bu, kayaknya. Moral. Moral bagian mana, Bu? Silahkan. Cinta darat ini pelajarannya. Aku mau Ya, percaya. yang inti dari kata kunci moral yang mana? Tadi Bu siapa ya tadi? Bisa menentukan, oh iya ini nilainya moral. Gimana? Coba. Kalau ada yang lain silahkan. Religius mungkin, Bu. Religius, baik. Di yang mana, Bu? Ada religiusnya? Di sini ada seperti mengenai kepercayaan tentang dukun-dukun seperti itu. Ya, betul. Baik, adanya Budaya kepercayaan tentang dukun-dukun. Ya. Baik, religius. Apakah dukun-dukun itu religius, Bu? Maaf. Budaya. Jawabannya D. Budaya. Budaya, Bu. Budaya. Baik, Budaya. bagian mana yang D. menunjukkan budaya? Budaya tradisi habis sunat itu kan lompat-lompat Iya. apa tuh ya kepercayaan warga Nah, gitu. ya, betul. Itu ya. Jadi Iya. kita harus cari dulu nih inti dari nilai yang ada di dalam cerpen itu apa. Kalau misalkan tadi moral, tadi ada yang menjawab moral ya. Bagian mana yang masuk ke dalam moralnya? Tidak ada ya. Selanjutnya sosial juga sosial tidak begitu terlihat karena di sini tidak disebutkan masyarakat yang saling tolong menolong misalkan apabila ada yang sunat misalkan gini. Religi juga kita ketahui dukun-dukun itu bukan termasuk ke religi karena yang religi itu biasanya berhubungan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Nah, selanjutnya budaya, tadi budaya betul ya bahwa di kebudayaan ini adalah terkait dengan apa yang biasa dilakukan oleh suku atau budaya yang ada di masyarakat. Begitu. Baik, ini ya. Jadi nilai yang terkandung dalam cerpen ini adalah sesuatu yang dapat diambil dari cerpen yang bersifat edukatif atau menambah pengetahuan, memberi hiburan dan berguna bagi kehidupan sehari-hari manusia. Nah, tadi ada kata-kata aku mulai percaya di sesuatu yang dukun-dukun yang ngilu sunatan anak-anak kita yang pada intinya menggambarkan tentang kebudayaan dari sunat yang dilakukan oleh dukun dan akibatnya. Jadi tadi kan di sini ada dukun-dukun. Nah, ini ya. Apa sih nih desas dukun orang yang kikir menghisap lintah darat ini yang ganjarannya. Nah ini nih dukun yang ngilu luka sunat anak-anak kita. Aku mulai yakin mereka menaruh racun di pisau dukun-dukun itu begitu. Jadi betul jawabannya adalah tentang budaya. Jadi kan tiap-tiap daerah itu berbeda ya kebudayaannya. Misalkan kalau sunat di daerah Pak Siprianus misalkan berbeda nih dengan budaya sunat di Bu Yulia karena kan berbeda jauh ya Pak Siprianus mah dari kapak gitu. Ya misalkan begitu. Yang belum ada atau tidak ada. Pakai kapak. Di kapak. Habis lah Pak kalau di kapak. Pak Ardian tuh. Canggih. Pak Ardiansa sampai senyum-senyum itu. Baik, Bapak dan Ibu kita lanjutkan ke kisi berikutnya ya. Ini tahapan ya. Baik, kisi 38.
Ini masuknya ke dalam apa? Dalam suatu kegiatan pembelajaran, guru meminta siswa untuk membaca suatu jenis teks, kemudian mengajukan pertanyaan tentang teks tersebut, selanjutnya menyusun atau mengkonstruksi teks tersebut dan mempresentasikannya. Nah, ini masuknya ke tahapan apa? Mengomunikasikan. Bagian E. Mengomunikasikan. Mengomunikasikan. Oke, mengomunikasikan. Mengapa mengomunikasikan? Mengajukan pertanyaan tentang teks tersebut. Jadi kan ada proses berkomunikasi. Ajukan pertanyaan. Ada proses komunikasinya. Ya, terjadi. Guru meminta siswa untuk membaca suatu teks. Ini sudah dilakukan, Pak. Mencoba dan Silahkan kalian baca. Udah, dibaca nih. Jadi sudah ke tahap mengkomunikasikan. Siswanya itu sudah diminta untuk membaca. C jawabannya, Bu. C mencoba dan C. Baik, C mencoba atau mengeksplorasi. Ya, mengapa Bu jawabannya C? Karena diminta mengamati terus disuruh tampil gitu, mempresentasikan. Iya, betul. Gitu ya. Sudah tahu kuncinya ya? Mencoba atau mengeksplor. Nah, di sini ada langkah pembelajaran yang digunakan dalam soal saintifik ya ini, yang terdiri dalam saintifik ini harusnya ya. Saintifik yang terdiri atas mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengkomunikasikan. Nah, jawabannya adalah yang C. Tadi sudah disebutkan bahwa ini ada hubungannya dengan mencoba. Mencoba bagaimana anak tersebut membaca teks, kemudian mengajukan dan juga mengeksplor dari apa yang sudah dia dapatkan dalam pembelajaran tersebut. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini panjang, kita lihat dulu apa yang ditanyakan. Isi teks narasi. Nah, isi teks narasi 3 paragraf tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Karena ini isi, tidak bisa kita tidak membaca. Karena yang diminta adalah isi teksnya, 3 paragraf tersebut. Coba ini kita silakan. Isinya tentang apa gitu aja. Isi dari teks ini tentang apa? Kejadian gempa bumi ini. Ya. Mungkin A, Bu. Ya, baik. A. Ya, yang A ya. Intinya adalah gini Bapak dan Ibu, kalau akan menyimpulkan isi teks, maka yang harus dicari adalah Bapak dan Ibu cari informasi pokoknya yang ada dalam paragraf. Kemudian merangkai paragraf tersebut untuk informasi-informasi tiap-tiap paragrafnya gitu. Jadi kalau misalkan ada 3 paragraf, ini harusnya 3 paragraf. Jadi di tiap-tiap paragraf itu mana inti-intinya, mana informasi-informasinya. Nah, baik. Ini jawabannya yang A ya. Ya, A. Baik, ini jawabannya yang A. Nah, kita lanjutkan. Inilah yang menghabiskan waktu ini, Bu. Betul. Betul. Kalau yang ditanya, iya, kalau yang ditanyakan isi biasanya memang menghabiskan waktu. Kalau yang ditanyakan isi. Karena kalau misalkan isi tanpa kita baca, kita tidak tahu apa isinya ya Bapak dan Ibu. Kalau yang ditanyakan tentang tokoh, kita bisa langsung aja lihat nih tokohnya siapa tanpa melihat atau tanpa membaca juga. Tapi kalau yang ditanyakan isi atau makna, ini pasti harus dibaca. Baik, kita ke kisi selanjutnya, kisi ke-40 terkait dengan masih ke isi Bapak dan Ibu. Berhubungan dengan isi kutipan. Nah, ini dihubungkannya adalah dengan kehidupan sehari-hari.
Jadi kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Iya, Bu. Ya. E. Yang E. C, Bu. Oh, yang C, betul. Mampu melupakan dalam kehidupan. Betul. Yang ini ya, yang ketidakmampuan melupakan hal buruk dan kehidupan. Diambilnya dari mana? Diambilnya dari kata tidak pernah mampu mengusir pergi kenangan itu. Ya. Itu ya kata kuncinya. Tidak pernah mampu mengusir pergi kenangan itu. Gitu kata kuncinya. Jadi katanya kalau tidak pernah mampu mengusir kenangan, artinya adalah tidak bisa melupakan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita begitu. Kan kadang-kadang kita dalam hidup itu ini ya ada baiknya, ada buruknya. Nah, ini tidak bisa melupakan hal-hal yang buruk. Nah, kita lanjutkan ke kisi ke-41 tentang nilai positif. Nah, nilai positifnya apa? Baik. Sudah ketemu kata kuncinya? Menjunjung nilai budaya masyarakat Indonesia. Baik, menjunjung nilai budaya masyarakat Indonesia. Baik, kuncinya di mana, Bu Putri? Jam 9 lebih sedikit. Nah, itu kan kalau orang perempuan itu kan sudah tidak boleh keluar. Betul. Iya. Itu ya intinya adalah bahwa adanya menjunjung nilai budaya masyarakat Indonesia. Ya. Katanya kalau perempuan itu tidak boleh pergi malam-malam. Iya, berhubungan dengan nilai kebudayaan dari masyarakat Indonesia. Baik, kita lanjutkan ke kisi selanjutnya, kisi 42 terkait dengan puisi lama. Nah, puisi lama ini adalah Bapak dan Ibu akan membuat konteks dari puisi lama dan dihubungkan dengan paragraf ini. Jadi teks dibuat ke dalam bentuk puisi lama. Maka ini akan seperti ini. Makanya triksnya adalah Bapak dan Ibu harus pelajari dulu ini tentang apa. Sudah ketemu apa intinya? Kita cari intinya dulu aja. Ini inti dari yang akan disampaikan adalah tentang apa? Mengenai bencana alam, Bu. Mengenai bencana alam. Baik, mengenai bencana alam. Kemudian kita hubungkan ke dalam puisi lamanya. Bagian A. Ya. Bukan A, Bu. Ya, A. Baik. Ya. Ada lagi yang lain? C, Bu. Yang C. Baik. Ada yang A, ada yang C. Kita lihat ya. Kita baca kalau begitu ya. Definisi bencana Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai berikut. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam ataupun faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia. Nah, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan juga dampak dari psikologis. Nah, nanti kita lihat di sini kalau yang A menunjukkan bencananya diakibatkan alam dan manusia atau hanya alam saja? Windu membolong alam aja. Tentang alam saja. Baik, yang B? Tidak ada hubungannya dengan tidak ada hubungannya ya, karena ini adalah tentang penegakan hukum. Yang C? Ya, ada. Ada hubungannya ya. Baik, yang D?
Juga Tidak ada ya. hubungannya. Berarti kita Iya. tinggal milih yang A atau Ada yang C. yang C ya. Yang C ya. A. Kenapa yang C? Karena kalau yang A ini tidak ada hubungannya dengan, kan ini ada negeriku menangis lagi, Pak Taniku muram kini, air mata tumpah lagi. Jadi di sini ada hubungannya dengan alam dan juga dengan manusia. Manusia ya. Ya, betul. Jadi C. kedua-duanya ada gitu. Ya, betul. Jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjutkan ke kisi berikutnya. Kisi ke-43 tentang nilai positif. Jangan berprasangka buruk hanya karena melihat penampilannya. Ya, C. Ya. C. C. Ya, sepakat. C. C, baik. Jangan berprasangka buruk hanya karena melihat tampilannya. Baik, ada di mana? Di kata kuncinya yang mana? Pak, dari semua penumpang itu sama. Aku tak perlu tahu urusan mereka. Itu kan. Aku tak perlu tahu urusan mereka. Baik. Meskipun banyak juga yang aku tahu sebagai supir taksi. Iya, baik. Kita lihat lagi, nilai positif itu adalah nilai yang apa ya? Nilai-nilai yang membuat kita berpikiran positif, Bapak dan Ibu. Ayah, kayak ngurus itu lari-lari ini. Tagan siap. Jangan berprasangka buruk hanya karena melihat penampilannya. Apakah itu nilai positif? Ya, kayak ngurus. Kalau A, Bu, mungkin? A, baik. Kehati-hatian seseorang terhadap keadaan sekelilingnya. Iya, betul. Jawabannya adalah yang A. Iya, betul. Ya. Kenapa yang A? Karena ini adalah nilai positifnya. Bahwa kita perlu adanya kehati-hatian terhadap seseorang yang berada sekeliling kita. Kalau misalkan jangan berprasangka, itu adalah pesan. Gitu, ya. Baik. Kita lanjutkan ke kisi selanjutnya. Baik, ini pantun ya. Nah, kalau tadi itu puisi lama, sebenarnya pantun juga puisi lama. Nah, kita buat lagi nih yang berhubungan dengan teks ini. Ini tentang apa? Intinya dulu, tentang apa? COVID. Tentang COVID ya, cerita tentang tenaga kesehatan gitu ya. Ya, tenaga kesehatan. Baik. Tentang menolong gitu ya, tentang cerita-cerita kesehatan. Baik. Kita hubungkan bahwa cerita ini bisa dijadikan pantun, maka pantunnya akan menjadi apa? D, bukan D, Bu. D. Ya. D. Bagian D. Yang D. Baik. Tunggulah, kencang kuda berlari memakai pelana. Dokter bekerja korbankan diri demi menolong pasien corona. Ah, hebat Pak Ardian, bagus nih pantunnya. Baik, betul ya Bapak dan Ibu. Jawabannya adalah yang D. Bapak dan Ibu nih sudah paham ya bahwa kalau misalkan lihat soal, kita lihat langsung ke inti atau apa yang akan ditanya. Baik, jawabannya betul yang D. Selanjutnya kita lanjutkan. Ini ke tema puisi. Silakan. Ya. Temanya tentang apa? Bu. Perang. Yang baik. Kata kuncinya ada di lari pertama. Hampir seluruh, Bu. Hampir seluruhnya. Baik. Intinya berarti ya, kita ambilnya intinya. Sebenarnya kita bisa lihat di ini. Bu, jawabannya. Iya, betul. Jawabannya adalah yang E.
Perang mengakibatkan kesengsaraan. Karena di sini ada kata setelah perang. Nah, setelah perang itu akan apa? Berat. Ya. Iya, setelah perang itu akan memikul beban berat nestapa. Artinya beban berat nestapa itu adalah sengsara. Iya. Baik. Kita lanjutkan. Ke kisi ke-46. Ini tentang kritik. Ya. Drama ya. Jadi ini seorang kritik yang tepat diberikan seorang guru supaya drama tersebut bisa ditampilkan dengan maksimal. Silakan. Yang mana Bapak dan Ibu? Ya. Sebenarnya Bapak dan Ibu, kalaupun Bapak dan Ibu tidak membaca dramanya, kita bisa memberikan kritik. Kritiknya apa? Ya D, Bu, jawabannya. Yang? Bagian D. D. Bagian D. Betul, Bu Yulia. Jadi sebenarnya tanpa ada teks drama pun kita sudah tahu nih kritik kalau misalkan kita jadi seorang guru yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada siswa kita kalau misalkan mereka akan menampilkan dramanya secara maksimal harus apa? Berarti kan harus memerankan dramanya. Bisa memerankan tokoh dengan totalitas, percaya diri, kemudian juga memahami dari naskah drama tersebut. Jadi peran yang ditokohkan oleh peserta didik atau siswa kita harus benar-benar menguasai begitu. Ya, Bapak dan Ibu. Nih. Jadi kita lihat aja ini apa sih yang diminta? Oh, kritik. Kritik apa? Kritik yang tepat diberikan seorang guru. Oh, kalau kita mau jadi guru, kemudian anak-anak kita tampil, apa nih yang harus kita sampaikan? Gitu. Kalau misalkan yang A, pemeran drama cukup menghafal naskah, itu kan tidak. Itu udah pasti salah. Selanjutnya yang B, naskah drama cukup dipahami, itu juga pasti salah. Karena kalau hanya dipahami saja tanpa kita mengetahui didemonstrasikan naskahnya, kalau paham tapi tidak bisa, bagaimana? Selanjutnya yang C, dekor dan make up yang totalitas. Kalau dekornya bagus, make up-nya bagus, tapi mereka dalam berperan sebagai tokoh dramanya kurang bagus kan itu juga tidak akan tampil maksimal kan gitu. Jadi jawabannya betul yang D. Baik. Kisi ke-47 masih berkaitan dengan tema yang tepat untuk prosa. Ini temanya tentang apa? Ya, ini fabel ya Bapak dan Ibu, ceritanya tentang binatang ya. Iya. Ini tema yang tepat untuk teks fabel ini apa ya? Nolong. Sahabatan. Tolong menolong. Tolong menolong. Baik. Angkatnya begitu sampai. Nah, kita ingat ya kalau misalkan bentar. Ini kan tentang gajah. Gajah kepada kancil ya. Persahabatan. Persahabatan. Ya. Bagian A, persahabatan. Sahabatan, apakah kamu sadar dan akan berjanji tidak akan menipu lagi? Kalau penipu, apakah bersahabat Bapak dan Ibu? Mungkin D, Bu. Mungkin D. Baik, kebaikan gajah kepada kancil. Ya, betul. Jawabannya adalah yang D ya Bapak dan Ibu, kebaikan gajah kepada kancil. Kita lihat ini inti dari temanya apa. Gitu. Baik. Selanjutnya, ini syair yang sesuai dengan konteks kutipan. Jadi Bapak dan Ibu akan membuat syair seperti tadi, tapi sesuai dengan kutipannya. Nah, silakan dibaca dulu inti dari kutipan yang akan dibicarakan tentang apa.
Baik, tentang apa Bapak dan Ibu? Korupsi. Pemberantasan korupsi, Tentang Bu. korupsi, betul. Nah, sekarang kita akan masukkan ke dalam bentuk syair korupsinya. Yang mana? A, Bu. Betul, yang A ya. Iya. Kenapa yang A? Kita berhubungan dengan tadi. Oh, ini membicarakan tentang korupsi, tentang tikus-tikus berdasi. Iya, ada tikus-tikus berdasi ya sekarang. Iya. Jadi lebih mudah Begitu. Kalau yang C kan enggak ya, yang D juga bukan. Ini kan yang D ini tentang apa? Bencana alam. Yang C ini tentang pemberontakan. Yang A ini tentang apa ini? Mimpi harapan ya. Nah, yang A baru tentang korupsi, tentang tikus-tikus yang berdasi. Baik. Dilanjutkan ke kisi selanjutnya. Ini tentang nilai budaya. Nah, kita lihat kata kuncinya tentang nilai budaya itu yang bagian mana? Iya, yang tersisa. Anda mau selesai? Sebentar. Baik. Sudah ada kata kuncinya Bapak dan Ibu tentang nilai kebudayaan dalam cerita rakyat ini, dalam cerpen ini? Keinginan orang tua berkumpul dengan anak-anak di usia tua. Betul. Ya. Ada di penggalan mana, Bu? Di usia yang tersisa. Usia tersisa. Ya. Di usia yang tersisa, suami dan istri yang tersisa, anak-anak. Betul. Iya. Jadi ada kita cari kuncinya ini tentang nilai kebudayaan yang berhubungan dengan cerpen ini apa? Oh, di sini ada ingin berkumpul kembali dengan anak-anak ya di usianya yang tersisa. Berarti keinginan orang tua berkumpul dengan anak-anak di usia tuanya. Ya. Kita lanjutkan ke kisi selanjutnya, kisi ke-50. Ini tentang imajinasi atau citraan. Tadi sudah pernah disinggung ya tentang citraan. Baik, citraan yang dominan dalam puisi ini tentang apa? Citraan apa? Gerak bangkit dari pundakmu. Bangkit dari pundak. Oh, penciuman. Menguapkan penciuman, Bu. B. Penciuman, betul. Di mana penciuman? Tubuhmu menguap bau tanah. Iya. Bau itu biasanya berhubungan dengan penciuman ya Bapak dan Ibu. Baik. Penciuman. Baik. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah menjawab soal 25 soal untuk kegiatan latihan soal akademik hari ini. Hari ini banyaknya yaitu berhubungan dengan kesastraan ya Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Pak Adi. Silakan Bapak. Saya stop scan. Matikan ya semua ya. Selesai. Selesai dah. Ya, baik Bapak dan Ibu, sepertinya Pak Andrinya tidak ada. Ya. Tidak ada. Lagi itu mungkin. Baik, ada yang akan ditanyakan terlebih dahulu. Silakan. Tidak ada. Tidak ada ya. Alhamdulillah ya hari ini lancar Bapak dan Ibu. Tentang sastranya sudah banyak terkuasai. Materi-materi tentang sastranya tinggal nanti Bapak dan Ibu silakan
pelajari kembali ke jenis-jenis sastra, karena sastra itu banyaknya berhubungan dengan seperti tadi ya, citraan, kemudian karena sekarang itu biasanya ada perubahan ya, perubahan misalkan dari prosa ke syair seperti tadi. Jadi harus benar-benar tahu apa yang berhubungan dengan yang ditanyakannya gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih inti dari prosanya apa misalkan, atau inti dari ceritanya apa, kemudian dilanjutkan kalau mau jadi syair berarti harus tahu dulu ini inti dari yang akan kita buat ke dalam syairnya dalam bentuk baik. Sudah Pak Ada, sudah ada Pak Adrinya. Silakan Bapak, terima kasih ya semuanya. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat dan sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ai, luar biasa sekali pada kesempatan sore hari ini. Kita sudah terlihat ya, Ibu Bapak sudah mulai terlihat mengetahui gitu alur cara menjawab soal dengan mudah dan mudah-mudahan tepat gitu ya nanti ke depannya seperti apa. Nah Ibu Bapak sekalian, kiranya nanti senantiasa apa ya, untuk mencari referensi-referensi lain mungkin dipersilakan bisa-bisa saja. Cuman saya kira yang lebih efektif belajar itu ya seperti ini. Jadi ada yang memandu, ada yang menemani, kemudian juga sudah terarah gitu soal-soalnya memang berdasarkan dari kisi-kisi, sehingga tidak akan terlalu membuat pusing gitu ya. Karena jika belajar soal-soal yang belum tentu terarah, itu hanya akan menambah pusing saja, karena belum tentu karakter soalnya itu memang yang seperti itu gitu. Tapi insya Allah karena memang kami mengenerate dari kisi-kisi yang ada di web UKM PPG, nah mudah-mudahan karakter soalnya itu yang keluar seperti itu ya gitu. Nah mungkin nanti juga tadi soalnya kan sudah saya share juga ya, kemudian nanti yang PPT-nya juga yang tadi hasil bahasan hari ini kita share kembali ke Ibu Bapak sekalian. Barangkali itu untuk pertemuan kita pada kesempatan